Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran PPKN pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita mulai dengan bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di mana di dalamnya terdapat pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Tentu kalian ingat ya, Pancasila kemarin itu terdapat dalam buku apa? Dalam buku Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam bahasa Sanskerta itu ada namanya Panca dan Sila. Panca itu 5 ya, dan Sila itu artinya dasar atau 5 dasar. Nah, ada 3 kemarin makna dari Pancasila tersebut, yaitu sebagai pedoman untuk menata negara Indonesia, sebagai dasar aktivitas negara, sebagai dasar pergaulan interaksi antar warga negara. Nah, di slide ini kita saksikan media pembelajaran berupa PowerPoint ya. Kita sama-sama menyimak. Kita lihat di sini. Ya. Tujuan pembelajaran, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya adalah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mensyukuri perumusan Pancasila, menghargai perumusan Pancasila sebagai dasar negara, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila dan melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional. Kita lanjut aja biar mempersingkat waktu. Nah, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Maret ya, 1942 Indonesia itu menjadi wilayah pendudukan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia itu di daerah Kalimantan Utara, tepatnya di daerah Tarakan ya. Kemudian kalau di buku LKS ini dijelaskan secara runut ya, mulai dari wilayah Belanda dengan nama Hindia Belanda. Pada tanggal 10 Mei 40 Belanda diserang. Jadi dulu Belanda diserang duluan oleh Jerman. Ya, Belanda diserang Jerman. Kemudian pemerintah Belanda berpindah ke Inggris, London. Nah, pada saat itu Jepang Belanda ini lemah di Indonesia. Akhirnya Jepang masuk ke Indonesia. Nah, kemudian kita lihat ya, Jepang ini semakin menjadi-jadi ya. Jepang ini menancapkan kakinya di Indonesia pada 8 Maret 1942. Nah, pada masa pendudukan Jepang ini ya, kenapa Jepang bisa masuk ke Indonesia juga? Salah satunya adalah gudang persenjataan daripada tentara sekutu itu dibombardir ya oleh tentara Jepang. Ya, kalau kita lihat film itu ada namanya film Pearl Harbor, Perang Dunia Kedua, di mana Jepang itu menghancurkan, meluluh lantakan pangkalan Amerika Serikat yang notabene adalah anggota dari sekutu. Nah, nanti itu pada sejarahnya ya. Panjang sebenarnya sejarahnya ya. Ada di buku LKS, bisa dibaca-baca. Kemudian setelah Amerika atau sekutu ini lengah dan mengalami kekalahan, akhirnya Jepang masuk ke Indonesia. Setelah itu pasukan sekutu ini balas dendam sebenarnya ya, balas dendam kepada Jepang, membombardir terus tentara Jepang karena membalas, karena tadi pangkalannya dibom ya. Akhirnya sekutu dengan berbagai cara juga berusaha untuk meredam tentara Jepang. Nah, tentara Jepang ini mengalami kekalahan di mana-mana ya. Sedikit dia, tentara Jepang ini hanya sebentar menduduki negara Indonesia. Nah, di paragraf yang 1, 2, 3, 4 ini di LKS kalian coba bisa dilihat paragraf yang keempat.
Pada tahun 1943 hingga 44, tentara Jepang mengalami kekalahan di semua medan pertempuran melawan sekutu. Nah, dengan demikian, ya, Jepang, ya, itu pada 1 Maret ini mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat BPUPKI. Nah, ini dibentuk Jepang karena Jepang ingin menjanjikan kemerdekaan. Kok bisa, Pak, Jepang menjanjikan kemerdekaan? Iya, sebenarnya Jepang ini sudah kalah ya, sudah kalah, tetapi masih memiliki sisa-sisa kekuatan yang akhirnya demi mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang ini menjanjikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Nah, sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Apa yang dibahas? Tentang dasar negara. Dasar negara ini menurut KRT Rajiman Widoyodiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan negara. Beberapa tokoh yang menyampaikan rumusan negara yaitu M. Yamin, ya, Muhammad Yamin. Ada 5 unsur: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kesejahteraan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan. Kemudian tokoh yang kedua adalah Supomo. Beliau mengemukakan ada 5, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Nah, ini Bapak Insinyur Soekarno, beliau mengatakan Pancasila itu ada 5 unsur, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang penting ya. Pada sidang BPUPKI pertama dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Kalau di buku LKS itu ada susunan anggota BPUPKI ya. Ada ketuanya dan sampai anggotanya yang berjumlah 70 orang. Nah, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI yang kedua ya. Pada saat sidang BPUPKI yang kedua. Di LKS ada ya, itu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu ada M. Yamin sampai dengan Insinyur Soekarno ada. Nah, dibentuknya Panitia 9. Panitia 9 ini melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI yang kedua ya dilakukan. Ini adalah anggota Panitia 9 di buku LKS ada, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Ramis, Subarjo, Wahid Hasim, Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Nah, pada tanggal 7 Agustus 45 setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dengan digantikan dengan nama lain yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau nama lainnya adalah dari bahasa Jepang Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, Jepang akhirnya menyatakan kalah ya pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 45. Jepang kalah. Kenapa? Karena 2 kotanya itu yang menyimpan segala macam persenjataan dijatuhi bom atom pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, ini di mana? Di Hiroshima dan Nagasaki. Ingat ya, di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, sejarah perumusan yang selanjutnya, kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepat-cepatnya. Ya, jadi golongan muda ini ingin agar proklamasi segera ya, agar kita cepat merdeka. Akhirnya ya, proklamasi itu diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu. Setelah proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 45, PPKI menggelar sidang. Salah satunya adalah hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar
negara. Nah, itu ya. Jadi Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara ya pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Mungkin sampai sini di LKS itu sudah jelas ya, kalian baca ya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dikenal dengan nama UUD 45 ya, di mana dalam UUD tersebut tercantum rumusan Pancasila yang sudah disepakati, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Nanti kita akan membahas pada pertemuan yang ketiga. Ya, pertemuan yang ketiga. Kemudian pada pertemuan yang ketiga itu Bapak akan memberikan soal ya, akan memberikan soal yang kalian jawab ya. Nanti itu. Oh iya, sedikit lagi. Sebentar. Ya. Kita masuk yang ini dulu. Sedikit lagi ya. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar. Apa sih komitmen para perumus dasar negara? Kalau ditanya, adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di Pancasila antara lain ya, adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa itu antara lain bisa kalian catat ya. Yang pertama, memiliki semangat persatuan dan kesatuan ya, memiliki semangat persatuan dan kesatuan dan nasionalisme pendiri negara. Memiliki semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme. Yang kedua adalah selalu bersemangat dalam berjuang. Kemudian yang ketiga adalah mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Bapak ulangi lagi, yang ketiga adalah mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bapak ulang, yang ketiga adalah mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang keempat adalah melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Bapak ulang, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Ya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, untuk saat ini Indonesia sudah merdeka ya. Gimana bentuk komitmennya ya? Yaitu bentuk komitmen warga negara setelah kemerdekaan adalah memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Kemudian generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa dan generasi muda sebagai agen perubahan suatu bangsa. Untuk itu kalian sebagai cikal bakal penerus bangsa harus belajar dengan lebih giat, bersungguh-sungguh, tidak pantang menyerah dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cita-cita kita dapat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memajukan bangsa Indonesia serta berkorban bagi bangsa Indonesia, dan Indonesia bisa menjadi negara yang maju yang bisa bersaing di kancah internasional. Demikian pertemuan yang kedua ini. Untuk tugas nanti pada pertemuan yang ketiga ya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.